Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revano Putrananto dari Teknologi Rekayasa Otomasi Universitas Diponegoro, Sekolah Vokasi dengan NIM 3 digit terakhir 078. Di sini saya akan mempresentasikan penerapan FreeRTOS pada SP32 untuk manajemen multitasking dan interrupt. Oke, langsung saja ke latar belakang dan masalahnya. Superloop dan RTOS, yaitu arsitektur Superloop, codingan standar void loop, mengeksekusi program secara sekuensial bergantian baris per baris. Lalu masalah muncul jika salah satu fungsi mengalami delay atau proses berat, maka seluruh sistem akan tertahan atau blocking. Lalu solusi real time operating system atau RTOS ini yaitu memungkinkan multitasking yang deterministik dan membagi program besar menjadi beberapa tugas tas kecil yang berjalan secara independen berdasarkan prioritas. Lalu untuk arsitektur hardware-nya sendiri dan dual core ISP32, prosesor Extensa RLX 6 dual core. Core 0 itu pro CPU, biasanya itu dialokasikan untuk mengelola sistem internal, tumpukan jaringan, WiFi dan Bluetooth. Lalu core 1 yaitu app CPU dialokasikan sepenuhnya untuk menjalankan kode aplikasi pengguna. Fitur Core Affinity ini yaitu menggunakan fungsi X-Task Create Pin to Core untuk mengunci task tertentu pada core spesifik guna menghindari ketidakstabilan waktu eksekusi. Lalu kita next ke percobaan pertama. Kita ada dua percobaan teman-teman, yaitu percobaan pertama itu manajemen uh, prioritas task, yaitu studi kasusnya itu sistem pengembalian data atau data logger, yaitu daftar tugas dan pembagian prioritas, yaitu task temperatur, task read temperatur, task log SD. Untuk kebalik ya ini teman-teman. Untuk percobaan pertama kita ini yaitu penanganan interrupt dan semafor, yaitu studi kasusnya LED real time via push button. Masalah utama menjalankan codingan berat di dalam fungsi interrupt ISR dapat membuat microcontroller crash atau tidak stabil. Lalu solusi mekanismenya binary semafor, push button ditekan memicu hardware interrupt. Fungsi ISR mendeteksi pemicu lalu hanya mengirimkan sinyal cepat menggunakan X semafor give from ISR. Lalu task button yang tadinya tertahan blocked state menerima sinyal tersebut semafor tag aktif kembali dan langsung melakukan tugas mengubah status toggling LED. Lalu kemudian untuk percobaan 2 yaitu studi kasusnya ya yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu task temperatur, task read temperatur, task log SD. Logika penjadwalan FreeRTOS menggunakan metode preemptive scheduling di mana task dengan prioritas lebih tinggi akan langsung merebut kendali CPU dari task berprioritas rendah saat jalurnya siap atau ready. Ya mungkin untuk percobaan-percobaan yang kita akan buat seperti ini teman-teman, ada dua percobaan, yaitu kita akan menggunakan push button LED dan untuk interrupt, dan lalu kemudian kita akan menggunakan micro SD modul. Mungkin kurang lebih seperti ini untuk video hardware-nya. Untuk penjelasan programnya juga berikut ini. Oke, untuk percobaan pertama untuk programnya
kita menggunakan LED biasa, button, push button, dan DHT 22, dan juga ada I2C LCD. Oke, pertama-tama kita akan mencari pada bagian ini, teman-teman. Kita akan bahas pada bagian ini. Tas button handler ini diberi program ini tuh diberi prioritas 4 atau lebih tinggi karena menangani kejadian real time. Ketika tombol ditekan, begitu tombol ditekan, FreeRTOS itu akan langsung menghentikan tas display prioritas 1 demi mendahulukan tas tombol ini preemptive scheduling. Lalu kemudian ada di bounce juga. Ya, button di bounce yaitu tombol mekanis sering kali menghasilkan getaran sinyal itu naik turun. Jadi ya otomatis itu tidak stabil. Di dalam tas ini tuh terdapat baris logika waktu juga. Kita akan cari ya ini. Ya, ini logika ini tuh memastikan jika trigger interrupt itu susulan yang tidak sengaja akibat getaran tombol dalam rentang waktu 200 milisecond. Trigger itu akan diabaikan agar sensor tidak terbaca 2 kali supaya tidak ada terjadi masalah. Lalu kemudian kita akan cari pada bagian button ISR handler. Itu ketika tombol GPIO 14 ditekan, fungsi ini tuh langsung dipicu oleh hardware. Aturan utamanya itu ISR adalah tidak boleh melakukan proses berat atau menggunakan delay. Oleh karena itu, ISR hanya memberikan sinyal cepat menggunakan semafor give from ISR lalu langsung selesai. Lalu kemudian ada kita akan cari ini tas normal display itu menampilkan teks seperti ini, sistem ready, menunggu tombol. Lalu tas button handler kita akan cari ya, ini tadi yang kita bahas tadi itu menampilkan hasil pembacaan sensor saat tombol ditekan. Ya, mungkin untuk penjelasan programnya kurang lebih seperti itu, teman-teman. Untuk percobaan 1 langsung saja ke video hardware-nya. Oh ya, teman-teman, tambahan kita akan jalankan programnya dan sukses. Ya, mungkin langsung saja ke video hardware-nya. Oke, untuk modul yang ke-10 ini percobaan 1 kita membuat ini, teman-teman, RTOS interrupt. Ya, kurang lebih programnya seperti ini. Kita sudah sukses untuk menguploadnya. Ya, jadi program ini tuh bekerja seperti ini, teman-teman. Jadi LCD I2C-nya itu akan menyala selama 2 detik. Nah, ketika selama 2 detik itu, teman-teman, kita bisa interrupt yaitu dengan indikator merah. Nah, itu bisa kita interrupt, teman-teman, dengan menekan tombol. Kita akan tekan ketika lampunya merah. Lalu kita akan menginterrupt LCD agar tidak bekerja dan akan menampilkan DHT. Ya, DHT suhu seperti ini. Kita akan tekan lagi. Kita interrupt dan kelihatan DHT selama 1 detik. Jadi cara kerja sistemnya sendiri itu yaitu tas DHT itu membaca suhu kelembapan dari sensor DHT itu selama 2 detik ketika tombol interrupt ditekan.
Lalu tes LCD itu mengambil data terbaru dan menampilkan ke LCD setiap 1 detik. Jadi saat push button ditekan seperti ini, yaitu falling edge interrupt GPIO 14 yang saya pakai itu memicu ISR hanya memberi notifikasi mengirim ke queue atau set flag untuk event tombol. Mungkin untuk percobaan pertama seperti ini saja teman-teman. Oke, sekarang kita ke percobaan kedua, yaitu menggunakan DHT. Masih menggunakan DHT untuk sensor suhu dan LCD I2C 16x2, dan kita menggunakan SD card modul. Ya, langsung saja untuk penjelasannya. Kita akan cari pada bagian, kita akan cari Gmutex ini teman-teman, proteksi variabel global dengan mutex G_data mutex. Sistem ini memiliki itu satu sumber data bersamaan atau shared resource, yaitu variabel global suhu dan kelembapan. Data ini ditulis oleh satu task dan dibaca oleh 2 task. Tujuannya itu tujuan mutex ini itu mencegah terjadinya data race atau korupsi data. Tanpa mutex ini ada resiko di mana task LCD dan atau task SD log itu membaca data di saat task DHT22 baru selesai menulis data suhu tetapi belum sempat nilai kelembapan. Belum sempat menulis nilai kelembapan. Data menjadi tidak sinkron. Lalu kita akan ke sini, kita akan cari. Ya, ketemu. Ini artinya semua task untuk berjalan hanya di core 1 app CPU milik ISP32. Ini tuh penguncian core CPU. Ketika task ini dibuat fungsinya itu khusus ISP32. Manfaatnya itu penjadwalan murni diatur oleh algoritma preemptive scheduling FreeRTOS. Berdasarkan angka prioritas pada satu core tunggal, sementara core 0 dibiarkan bebas untuk menangani tugas internal bawaan ESP32 seperti background proses Wi-Fi atau Bluetooth jika nantinya diaktifkan. Lalu kemudian ada ISNAN. Ini bisa dibilang antisipasi nilai sensor error, yaitu terdapat validasi kondisi if ISNAN ini, yaitu sensor DHT berbasis komunikasi one wire yang rawan mengalami kegagalan baca menghasilkan nilai not a number atau none. Logika ini tuh memastikan variabel G temperatur tidak akan pernah diperbarui dengan nilai error, sehingga tampilan LCD-nya itu dan log SD-nya akan tetap menampilkan data valid terakhir yang berhasil dibaca. Kita langsung saja build dan sukses teman-teman. Langsung saja ke video hardware-nya. Sekarang percobaan kedua yaitu menggunakan SD card teman-teman. SD card, sensor suhu seperti DHT dan juga LCD I2C. Untuk projectnya kurang lebih seperti ini teman-teman. Ketika sudah dinyalakan, maka ISP menjalankan RTOS untuk mengelola beberapa task secara bersamaan.
Lalu tas LCD-nya itu selalu menampilkan suhu seperti ini teman-teman, temperatur dan kelembapan. Lalu kemudian itu tas read temperatur membaca suhu dari sensor seperti DHT 22 secara periodik. Lalu kemudian ada tas lock SD, yaitu prioritasnya rendah, yaitu ini kita sudah pasangkan micro SD juga ke dalam sini, yaitu menyimpan data suhu ke SD card secara interval tertentu. Karena ini kita pakai RTOS tas dengan prioritas lebih tinggi, jadi akan dieksekusi terlebih dahulu. Lalu hasil suhu ini akan ditampilkan di LCD dan disimpan ke SD card sebagai file log data CSV. Ya, kita bisa lihat untuk outputnya kurang lebih seperti ini. Kita akan pindah ke outputnya. Ya, bisa kita lihat teman-teman untuk outputnya. Kita akan pause terlebih dahulu. Jadi untuk tas DHT Core 1 ini itu akan berjalan, lalu kemudian tas SD lock atau micro SD nya lock tersimpan seperti itu teman-teman. Lalu untuk LCD nya update ke, jadi ada 3 tas 1 DHT, tas 2 LCD, dan tas 3 yaitu SD lock, seperti itu. Ya, kurang lebih seperti ini untuk project kita kali ini, untuk percobaan 2 dengan menggunakan micro SD. Oke teman-teman, analisis dan pembahasan masalah sistem tadi yang percobaan sebelumnya, yaitu tas starvation atau kelaparan tas terjadi jika tas prioritas tinggi berjalan terus-menerus tanpa jeda, membuat tas prioritas rendah tidak pernah mendapatkan waktu eksekusi CPU. Solusinya itu selalu digunakan fungsi non-blocking delay Vitas delay pada tas prioritas tinggi agar memberikan kesempatan yield kepada tas lain. Lalu ada stack overflow terjadi jika alokasi memori stack size saat membuat tas terlalu kecil dibanding variabel di dalamnya. Solusinya yaitu lakukan monitoring berkala menggunakan fungsi UX task get stack high watermark. Lalu kesimpulan project ini, penggunaan FreeRTOS pada ESP32 berhasil meningkatkan efisiensi waktu eksekusi program dibandingkan metode superloop. Penerapan binary semafor terbukti ampuh meringankan beban kerja interrupt service routine ISR sehingga sistem tetap responsif. Manajemen alokasi memori stack dan penentuan prioritas yang tepat adalah kunci utama dalam membangun sistem tertanam embedded system yang stabil dan andal. Ya, dari video ini mungkin segitu saja. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.